Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafid Tuza Firoza, nomor absen 22 dari kelas 11 TKC 4, ingin mempresentasikan dari mata pelajaran teknologi layanan jaringan, yaitu dengan materi perbandingan antara OSI layar dengan TCP layar. OSI layar dengan TCP layar memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layar dan TCP layar dirancang berbeda walaupun pada dasarnya memiliki gunaan yang cukup sama. OSI layar memiliki 7 buah layar, sedangkan TCP layar hanya memiliki 4 buah layar. Secara umum, fungsi dan penjelasan masing-masing layar adalah sebagai berikut. Cycle layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel transceiver atau konektor. Fungsi: menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Data link layer untuk menentukan bagaimana bit-bit data terkelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Fungsi: menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Fungsi: menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Transport layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Fungsi: menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Session layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini NetBIOS, suatu session interface, dan protokol yang dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan application, berfungsi sebagai memisahkan data dari berbagai aplikasi. Presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh pihak ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak prediktor dan juga network cell semacam virtual network, composing, VNC, atau remote desktop protokol. Fungsi: menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Dan yang terakhir adalah application layer, sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan menu fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NVS. Fungsi: menyediakan user interface. Pengertian UDP. User Data Program Protocol merupakan salah satu jenis protokol internet melalui UDP. Selain aplikasi komputer, dimungkinkan untuk mengirim pesan kepada komputer lain di sebuah jaringan tanpa perlu melalui proses komunikasi awal. UDP memiliki karakteristik utama berupa connectionless, artinya pesan yang dikirimkan melalui UDP bisa sampai tanpa memerlukan proses negosiasi koneksi antara dua komputer host yang ingin bertukar info. Selain itu, karakteristik UDP adalah unreliable, artinya sebuah pesan yang dikirimkan tidak memiliki nomor urut atau pesan pemberitahuan. Fungsi UDP. UDP sendiri memiliki beberapa fungsi khusus, diantaranya adalah: yang pertama, cocok untuk mengirimkan informasi yang membutuhkan kecepatan daripada kehandalan. Yang kedua, salah satu protokol yang ringan, artinya mampu secara efektif memakai sumber daya prosesor dan memori. Yang ketiga, UDP mengimplementasikan layanan keandalan, artinya protokol ini memfasilitasi layanan pertukaran data dengan handal, seperti misalnya yang ditemukan pada TFTP, Trivial File Transfer Protocol, dan NVS.
Yang keempat, tidak membutuhkan keandalan, misalnya saja pada bagian Routing Information Protocol atau RIP. Yang kelima, dapat melakukan transmisi broadcast sebab tak perlu adanya koneksi terlebih dahulu dengan host yang spesifik. Sebuah paket data dapat dikirimkan dengan beberapa tujuan yang dialamatkan pada multicast atau broadcast. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.